teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Adinda. Saya dari kelas 11 MIPA 4 absen 7 SMA Negeri 6 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pengertian laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk per satuan waktu. Yang pertama ada luas permukaan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada air mineral, yang kedua ada cuka dapur, yang ketiga ada 2 gelas bening, kemudian sendok, stopwatch, dan cangkang telur yang kasar dan halus. Yang pertama-tama kita siapkan cuka, kemudian sendok, kemudian kita tuang cuka ke dalam sendok sebanyak 2 sendok per gelas plastik yang ada. Setelah itu kemudian tambahkan air mineral ke kedua gelas dengan volume yang sama. Setelah itu masukkan cangkang telur halus di gelas pertama dan cangkang telur yang kasar di gelas yang kedua. Lalu kita hidupkan stopwatch selama 5 menit dan tunggu hasilnya. Dapat kita lihat di sini bahwa serbuk cangkang telur yang lebih halus akan lebih mudah bereaksi daripada yang kasar. Jadi kesimpulannya adalah luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar permukaan sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Yang kedua, konsentrasi. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada sendok, soda kue, cuka, 2 botol, dan 2 balon. Yang pertama siapkan bahan-bahannya, kemudian kita ambil 2 sendok makan cuka per botol. Jadi 1 botol kita beri 2 sendok makan cuka, begitu juga botol lainnya. Kemudian kita masukkan 1,5 sendok makan baking soda ke dalam balon yang berwarna biru. Untuk balon yang berwarna hijau, kita cukup beri 1 sendok makan baking soda. Setelah itu kemudian kita rekatkan kedua balon tersebut ke mulut botol dan kita setting stopwatch, kemudian kita jatuhkan baking soda secara bersamaan dan lihat hasilnya. Di sini terlihat bahwa balon yang berisi dengan 1,5 sendok baking soda lebih cepat mengembang daripada balon yang berisi dengan 1 sendok makan baking soda. Kesimpulannya, dari hasil percobaan, perbedaan jumlah cuka dan soda kue dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Yang ketiga, suhu. Untuk bahannya yang pertama ada air mineral, air panas, cangkang telur halus, stopwatch, sendok, 2 gelas bening, dan cuka. Yang pertama kita masukkan 4 sendok makan cuka ke dalam gelas pertama dan juga gelas kedua. Kemudian untuk gelas pertama kita beri air panas dan yang kedua kita beri air dingin atau air mineral, kemudian masukkan serbuk cangkang telur dan kita atur stopwatchnya selama 5 menit kurang lebih dan kita akan lihat reaksinya. Di sini dapat terlihat bahwa campuran air panas dapat mempercepat reaksi. Kesimpulannya, suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak.
sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat ada katalis. Di sini untuk bahan-bahannya yang pertama ada sendok, 3 buah peniti, gelas takar, pemutih, cuka dapur, dan 3 buah gelas plastik. Yang pertama kita siapkan cuka dapur, kemudian kita ukur sebanyak 50 ml dan kita tuang pada gelas yang pertama. Kemudian kita ambil lagi 50 ml cuka dapur dan kita tuang pada gelas yang ketiga. Kemudian kita ambil 50 ml pemutih dan masukkan pada gelas pertama dan 50 ml pemutih lagi pada gelas yang kedua. Setelah itu, kita masukkan 3 buah peniti ke dalam ketiga buah gelas tadi dan kita akan lihat reaksinya. Setelah 5 menit, pada gelas yang pertama, reaksi terjadi lebih cepat daripada gelas yang kedua dan yang ketiga. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pemutih mengandung natrium hipoklorofil dan juga mengandung asam asetat. Yang kedua, berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran cuka dan pemutih. Yang ketiga, pemutih merupakan katalisator dan juga bersifat korosif. Yang keempat, pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat atau bahkan perbuatan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.